Hi again everybody, welcome back again to my YouTube channel. Teman-teman sekalian, di video update kali ini kita bakal bahas XAU USD atau Gold. Jadi ini based on request yang diminta sama teman-teman dalam beberapa video terakhir. Jadi saya putuskan untuk bikin satu ya. Kita lihat dulu gimana teman-teman, apakah suka dengan pembahasan atau update seperti ini. Nanti kalau misalkan banyak likes buttonnya, ya next week kita bakal update lagi. Jadi akan ada weekly update mungkin untuk si XAU USD. But it depends on you guys, oke? So jangan lupa klik likes buttonnya. Nah teman-teman sekalian, untuk ngebahas tentang XAU USD, saya akan start bahas dari dari dolarnya terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita tahu, XAU USD ya komponennya atau kontranya yaitu lawannya adalah dengan nilai dolar. Jadi kita perlu ketahui juga gimana sih kondisi daripada dolar, at least dari segi fundamentalnya. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian pengen tahu gimana sih progres XAU, sebenarnya paling gampang kita bisa cek dari fundamental US dollar juga. Dari situ kita bisa ada patokan terkait dengan gimana potensi XAU ke depannya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat sekilas, XAU sebenarnya kelihatannya akan memasuki fase koreksi. Dan salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah dari dolarnya sendiri. Jadi sebetulnya kita tahu terakhir itu US debt ceiling memberikan power lah untuk si dolar mengalami penguatan lah yang bisa dibilang ya cukup signifikan teman-teman. Karena kekhawatiran akan default daripada US, dan otomatis kalau kita misalkan di negaranya, daripada saya pegang fiat currency atau dolar, lebih baik saya pegang emas ya. Kekhawatirannya itu adalah karena kalau sampai mengalami default itu dolar indeks bisa rontok. Ibaratnya kan seperti itu. Belum lagi ada narasi dedolarisasi yang dilakukan oleh BRICS dan kawan-kawan, ya bisa dibilang menguatkan lah ya untuk si dolar ini kembali mengalami pelemahan. Tapi nyatanya setelah rilis data minggu lalu yaitu GDP, di mana data ini yang advance ya, itu ternyata lebih baik dari preliminary-nya. Preliminary-nya itu dirilis di 1,1%, tapi yang advance itu rilisnya 1,3%. Jadi bisa dibilang ada semacam revisi bahwa GDP itu membaik di Amerika Serikat. Belum lagi dari initial jobless claim-nya, memang sih salah satu viewers kita ada yang tinggalnya di Amerika dan dia ngasih info kalau sebetulnya di sana itu kondisinya lagi nggak gitu bagus. Cukup banyaklah pengangguran yang saat ini kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di Amerika. Dan memang ini adalah planningnya si The Federal Reserve sendiri. Sejak awal mereka melakukan quantitative tightening. Memang mereka ingin melambatkan ekonomi. Tapi faktanya dari segi data itu mengatakan hal yang berbeda. Dan data ini tentunya menyebabkan kondisi yang cukup positif pada nilai dolar. Belum lagi karena rilis data PCE atau inflasi pada hari Jumat kemarin itu terlihat ada kenaikan lagi. Ini tentunya mengkhawatirkan bagi pihak The Federal Reserve karena nyatanya kenaikan suku bunga yang dilakukan sepanjang 1 tahun ini setidaknya untuk CPI memang positif, tapi untuk PCE kalau dilihat dari data yang berbeda, dari komponen yang berbeda, rupanya inflasi di Amerika tuh sebetulnya nggak benar-benar sudah diatasi. Masih perlu proses yang lebih panjang. Dan buat beberapa statement pejabat The Fed pada minggu lalu dari Bowman, kemudian ada, saya lupa tuh satu lagi ya, ada yang sangat hawkish lah dia ngasih statementnya, dan hal tersebut kelihatannya akan semakin terkonfirmasi dengan inflasi yang naik pada hari Jumat lalu. Jadi, kalau kita lihat saat ini, probabilitas kenaikan suku bunga The Fed, yang mana kalau memang terjadi, ini akan menguatkan value dolar lagi. Nah, sejauh ini itu berada di angka 64,2% untuk kenaikan 0,25% atau 25 basis point pada pertemuan 14 Juni mendatang. Dan dengan demikian, ya kita bisa lihat lah ya, secara fundamental sendiri dolar indeks ini kelihatannya akan dapat penguatan atau bisa bullish lagi. Belum lagi tentang statement ya yang baru-baru ini kita dapatkan. Baru banget hari ini katanya ada kesepakatan in principle bahasanya, baik itu dari Joe Biden maupun Kevin McCarthy, terkait dengan kenaikan debt ceiling itu harus dilakukan untuk menghindari US default. Jadi ya kita bisa bilang beberapa kondisi-kondisi ini seharusnya memang secara tidak langsung ya akan menguatkan nilai dolar, atau bahkan saya bisa bilang secara langsung menguatkan nilai dolar. Walaupun semuanya ini sifatnya mungkin baru sentimen, ada yang news, tapi kalau kita lihat dari segi suku bunga sendiri memang ini sifatnya sudah berupa data. Dan untuk PCE sendiri setelah dirilis angkanya ternyata mengejutkan, itu juga sama, sudah berupa aktual atau data. Yang artinya fundamentalnya tuh sudah shifting. Dari yang tadinya kampanyenya itu adalah
post rate hike pada Juni mendatang menjadi kenaikan suku bunga lagi sebanyak 1 kali di angka 0,25% atau 25 basis point. Sejauh ini sentimennya ini adalah cenderung negatif untuk XAU atau gold. Namun teman-teman sekalian, ini yang perlu di take note, ini sifatnya mungkin bisa sementara kalau untuk XAU. Karena buat teman-teman, kalau misalkan Anda aware ya, buat mereka yang trading di gold atau yang mungkin ada investasi di emas, ini terjadi sepanjang masa The Fed melakukan quantitative tightening juga. Ya, kalau kita bisa lihat di sini ya, pada saat inflasinya US sebetulnya cenderung naik, ya kita bisa katakan secara garis besar XAU itu berada di dalam track bullish-nya. Ya, jadi kita bisa lihat bagaimana sebenarnya XAU ketika memang secara fundamental di sini mengatakan ada quantitative tightening proses ya dilakukan sepanjang tahun 2022, dan pada akhirnya di bulan September Oktober kita melihat ada progress reversal terjadi pada XAU. Ini ketika memang sih kita bisa katakan ya The Fed ini mulai sudah ada narasi ya bahwa mereka akan memberhentikan kenaikan suku bunga, tapi nyatanya teman-teman, dari pertengahan tahun lalu ya, bukan pertengahan tahun lalu lah, dari kuartal 3 penutupan tahun lalu itu XAU sudah mengalami reversal. Jadi secara tidak langsung proses yang terjadi ketika The Fed melakukan kenaikan suku bunga sepanjang tahun 2022 awal itu hanya sebatas koreksi aja untuk XAU dari penguatannya so far sepanjang tahun 2020 dan 2021 di mana kita terlihat tersideways. Oke? Nah, dari sini kita udah tahu lah ya, kelihatannya inflasi ini mungkin bisa menyebabkan The Fed menaikkan suku bunga. Jadi sentimen jangka pendeknya untuk dolar mungkin akan cenderung menguat dan hal tersebut bisa melemahkan nilai XAU. Tapi apakah ini akan bertahan lama? Karena kalau misalkan kalau misalkan dolar atau Amerika posisi inflasinya itu masih sangat tinggi, teman-teman perlu ingat XAU itu adalah aset safe haven. Dipercaya bisa meng-counter inflation. Jadi buat orang-orang yang mungkin lebih prefer bermain aman atau berinvestasi di aset yang aman, ya XAU adalah pilihan mereka. Jadi sebetulnya secara nggak langsung, secara demand itu bisa meningkat. Oke? Nah, untuk itu kita akan coba cek di nilai dolar atau dolar indeks terlebih dahulu. Kalau teman-teman ingat, tahun lalu dolar indeks sebelum akhirnya dia break, ini kita meyakini bahwa level 102 ya pada saat itu adalah merupakan level yang cukup penting atau key resistance sejauh ini. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita berhasil break dari sana, kita bisa ngetes sampai ke topnya itu di kisaran 118 atau 119. Nyatanya karena The Fed lebih awal untuk menggaungkan kampanye penundaan kenaikan suku bunga, di sini pada bulan Oktober September akhirnya dolar mengalami reversal ya, jadi sedikit lebih awal terkoreksi, dan sampai saat ini kalau kita lihat dalam beberapa minggu terakhir atau lebih tepatnya semenjak bulan Januari Februari, kita tuh bertahan di angka level support tersebut atau key level supportnya, yang dimana merupakan trendline juga. Kalau kita drag dari samping ke seperti ini, kita terlihat bertahan di atas level tersebut. Ini artinya sebetulnya kemungkinan proses koreksi pada dolar pun kelihatannya sudah akan berakhir. Dan kalau kita lihat di sini, teman-teman juga pasti aware ya bahwa di sini berpotensi membentuk semacam double bottom. Jadi kalau kita drag ke samping, ini adalah neckline-nya, dan selama dolar indeks belum break dari neckline tersebut, ya mungkin kita bisa berasumsi bahwa masih ada potensi untuk rejection bisa terjadi kembali. But so far, kalau teman-teman juga menggunakan trendline from the top ya, top ketemu dengan top seperti ini, terus kita drag ke samping ke bawah seperti ini, ya progres kita sih sejauh ini pada dolar indeks itu telah berhasil break pada trendline-nya. Ya, begitupun di bagian bawah, kalau kita lihat di sini, ini pergerakannya so far itu cukup rapih di dalam sebuah trendline. Jadi kelihatan seperti bergerak di dalam tren menurun. Dan pada akhirnya bertahan tepat di area key support tersebut, dan kita melihat ada reversal atau progres yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa indeks dolar itu bisa menguat kembali. Belum lagi ada upshift ya antara EMA 8 dan EMA 21. Sejauh ini merespon data inflasi minggu lalu, dolar indeks tuh sebelumnya sempat terkoreksi lumayan, tapi kemudian kembali menguat dan close-nya tuh cukup strong atau signifikan, berada di area yang bisa dibilang ya cukup penting ya untuk pergerakan dolar indeks saat ini. Jadi kalau kita pindah ke time frame 4 jam, teman-teman bisa lihat ya bagaimana secara struktur sebetulnya terlihat cenderung bullish, dan terakhir pun kita bertahan dari exponential moving average 21 serta mampu untuk rebound kembali dengan
momentum yang cukup impulsif. Jadi anggapannya ini adalah area support resistance sebelumnya. Saat ini kita terlihat seperti belum ya. Ini kalau saya bilang sih sebenarnya ya bisa dibilang sudah break, tapi bisa juga dibilang belum ya, karena kita nggak mampu bertahan di atasnya. Cuman proses setelahnya teman-teman bisa lihat satu bar hijau ini itu memerlukan sekitar 5 jam proses untuk koreksi yang menjelang penutupan pada perdagangan hari Jumat lalu. Dan saat ini kalau kita lihat menjelang penutupannya, dolar indeks kembali rebound ya. Ada pola bullish engulfing pada candlestick-nya. Belum lagi ada keputusan debt ceiling dan agreement atau deal-nya sudah berlangsung. Jadi pertanyaannya adalah nanti pada saat open sekitar beberapa jam lagi dari sekarang, apakah akan ada gap? Kalau ada gap, kemungkinan dolar indeks akan gap up, dan jika demikian itu yang terjadi, harusnya untuk XAU sendiri akan cenderung negatif. Oke? Nah, sejauh ini teman-teman sekalian, kalian bisa menilai juga bahwa secara tren pada time frame hourly maupun daily, kita sangat yakin lah ya bisa dibilang jangan sangat yakin lah, cukup confident atau cukup yakin bisa melihat dolar indeks mungkin akan testing kembali ke area resistance-nya. Itu artinya masih punya ruang gerak kenaikan sampai dengan 1,25%. Dan satu hal yang teman-teman perlu aware, dolar indeks itu kalau udah bergerak biasanya dia bergerak dalam tren yang sangat rapi ya. Kalian bisa lihat di sini by process didukung dengan fundamental juga. Ya, ketika fundamental shifting kita juga lihat ada koreksi yang cukup rapi. Dan setelah fundamental di sini start shifting lagi, which is di sini pembahasannya adalah Fed rate hike, dan terakhir di sini adalah beberapa governor dari the Federal Reserve ya beberapa waktu lalu itu memberikan komen-komen yang cenderung hawkish didukung dengan data inflasi. So I'm thinking of dollar index bisa berpotensi testing sampai ke level 105,5 dolar nggak tuh ya? Ya pokoknya nilai indeksnya seperti itu. Dan teman-teman perlu pahami bahwa ini semua diukur berdasarkan value daripada euro, yen, pound sterling dan lain-lain terhadap mata uang dolar. Jadi kita bisa katakan bahwa secara majority dolar indeks itu lagi mengalami penguatan. Nah, sekarang teman-teman sekalian kita masuk ke dalam XAU ya, pembahasan yang mungkin paling ditunggu dan banyak di request oleh orang-orang. Sejauh ini kalau untuk XAU pada time frame weekly, sebenarnya kita bisa katakan posisi kita tuh ya masuk dalam fase koreksi wajarnya aja. Jadi kita mungkin akan testing ke exponential moving average 21 sama seperti ketika di tanggal 27 atau 13 Februari lalu. Ya, progres seperti ini bisa dibilang cukup sering terjadi pada XAU dan dia cukup respect lah, apalagi kalau market lagi bergerak dalam trending yang lumayan powerful. Ada progres retest EMA 21 yang diperlukan sebelum dia melanjutkan penguatannya atau pelemahannya. Dan saat ini posisi kita sedang testing terhadap level supportnya. Permasalahannya adalah secara time frame weekly, closing XAU menunjukkan adanya konfirmasi atas Three River Evening Star Pattern, yang mana ini adalah merupakan pola pembalikan arah dan cenderung ke arah bearish ya, seperti ini bentukannya. Jadi sebenarnya third day atau candle ketiganya itu memiliki penurunan yang sangat impulsif dan butuh satu candle konfirmasi lagi pada penutupan candle keempatnya, which means pada time frame weekly kita udah dapetin ya bagaimana di candle pertama mengalami rejection ya, buntutnya cukup panjang ke atas, kemudian ada star pattern dan kemudian dikonfirmasi dengan long green, bukan green teman-teman. Kalau di sini kan long black candle ya, tapi warnanya merah ya. Ini kelihatan sangat tricky ya. Ya long red candle ya, ada konfirmasi pada minggu sebelumnya dan minggu ini kita mendapati candle konfirmasi membentuk semacam bearish marubozu ya kalau kita bisa bilang di sini, yang artinya power sellersnya tuh sangatlah signifikan atau sangatlah strong. Jadi sejauh ini kita melihat XAU tampaknya sudah ready untuk memasuki fase koreksi. Karena kalau teman-teman lihat di time frame daily juga, sebetulnya sebelum kita ngelihat dia breakdown, teman-teman bisa hubungkan trendline di sini, membentuk semacam either itu rising wedge atau kalian bisa hubungkan di sini aja juga sama, nggak ada masalah, juga membentuk semacam rising wedge diiringi dengan adanya divergence pada RSI. Jadi secara indikator menunjukkan bahwa kita mengalami pelemahan momentum buyers ya, ada yang namanya bearish divergence dan ada yang namanya rising wedge pattern atau channel. Lalu pada time frame daily juga kita bisa melihat ada downshift pada exponential moving average 8 dan 21 menandakan bahwa XAU sudah tidak mampu mempertahankan tren bullishnya lagi. Ini artinya
Kalau kita lihat saat ini sebetulnya teman-teman sekalian, mungkin kita bisa sedikit mempertimbangkan ya, ada progres koreksi yang bisa berlanjut dan ya mungkin bisa dibawa ke arah yang lebih rendah. Nah, untuk area sendiri, ini adalah box yang saya tandain di weekly, tapi kalau misalkan secara time frame daily, well, sebetulnya kita udah break ya, karena kalau kalian lihat di sini, ini adalah area SNR yang terbentuk berdasarkan time frame daily. Kita bisa lihat bagaimana rejection terjadi di sana, begitupun di sini, dan terakhir di sini, sampai akhirnya kita ada close candle di bawahnya. Ini berarti mengindikasikan bahwa XAU masih punya peluang untuk turun lebih rendah lagi. Nah, pertanyaannya sejauh mana dia turun? Sebetulnya kalau teman-teman mau coba untuk forecasting, kalian bisa menggunakan Elliott Wave Theory, which means ini kelihatannya adalah wave 1 kita. Progres di sini adalah wave 2 kita, dan sekarang harusnya kita ongoing menuju ke wave 3. Tapi dalam proses Elliott Wave juga, itu di dalamnya ada lagi wave-wave lainnya. Jadi bisa dibilang progresnya tuh seperti ini. Let's say ini adalah wave count yang saya tandai dengan warna biru. Lalu di dalamnya ada wave count lagi, which means berpotensi ini adalah wave satunya, dan saat ini kita ongoing menuju wave 2-nya. Sebelum akhirnya finishing 345 untuk konfirmasi wave 5. Jadi di sini saya akan ubah hitungannya jadi yang kecil seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini sebenarnya untuk forecast nggak bisa dibilang juga pasti akan 100% sesuai dengan ekspektasi kita, tapi yang pasti paling tidak dengan progres seperti ini kita bisa menentukan bahwa tren XAU secara garis besar itu sebenarnya masih cenderung bullish ya. Dan untuk mengetahui sejauh mana kira-kira berpotensi dia turun, mungkin saya akan hapus ini ya supaya nggak terlalu ribet dan kompleks. Teman-teman bisa gunakan Fibonacci extension from swing yang di sini, kemudian kita tarik ke pullback-nya di sini, dan kita bisa lihat ya, ada beberapa area yang mungkin bisa dites oleh si XAU dari level 23,6, 38,2 sampai 50%. Nah, kemudian teman-teman gunakan lagi Fibonacci retracement from the bottom to the top. Seperti ini, kita drag ke samping, dan seperti yang terlihat saat ini kita sedang testing di salah satu area confluence dari Fibonacci extension dan juga Fibonacci retracement, yaitu di level 1937 sampai 1943 dolar. Breakdown dari level ini artinya kita gagal mempertahankan Fibonacci 50% yang mana merupakan salah satu area yang cukup penting lah ya untuk progres koreksi dari sebuah pergerakan harga. Maka kita bisa mengantisipasi next area atau next level yang akan dites adalah di kisaran 1905 sampai 1889 dolar. Nah, ini setidaknya untuk time frame weekly. Teman-teman bisa lihat ya bahwa kombinasi antara Fibonacci extension dan si Fibonacci retracement ini itu bertemu di satu titik, dan level itu bisa menjadi confluence untuk kita perhatikan dengan mempertimbangkan apakah ada resistance sebelumnya yang pernah menjadi kalau kita bisa bilang tahanan ya pada pergerakan sebelum-sebelumnya. Dan ini kalau saya drag ke samping, well, we have ya, di sini ada support, break dari sana becomes resistance. Jadi anggapannya memang area ini adalah area yang cukup penting untuk si XAU ke depannya. Nah, ini adalah untuk projection, kita bisa menilai ya, key level kita itu ada di mana dan area mana kita bisa expect adanya reversal. Jadi either area ini kita reversal lebih cepat atau lebih rendah lagi, baru kemudian kita ada reversalnya ya. Nah, itu nanti kita coba istilahnya analisa lagi dengan price action yang ada di time frame hourly. Jadi kita nggak bisa secara gamblang mengatakan, wah di level ini akan mantul balik nih, pasti yakin 100%, 1000%. Nah, itu nggak bisa teman-teman. Alright, next one dari XAU kita lanjut ke time frame hourly-nya. Jadi teman-teman sekalian, untuk hourly-nya sendiri saya mungkin akan ajak teman-teman untuk tour ya ke dalam grup advance. Jadi recently kita ada sempat share beberapa idea terutama seputaran XAU, dan saya personally pertama kali share ini tanggal 25 Mei ya. Kalau kita lihat XAU view-nya saya tuh sebenarnya cenderung bearish. Ada dua pada saat itu ya. Ini saya kan pengen istilahnya mencoba untuk mencari opportunity melakukan transaksi di XAU, dan pada hari itu yang saya lihat adalah either harganya breakout dulu karena kita ada falling wedge di time frame hourly, which means kita masuk ke dalam fase koreksi setelah penurunan yang terjadi, baru kemudian meneruskan tren utamanya atau penurunan lanjutan. Dan terakhir ya, so far kalau kita lihat ya di sini bisa di follow up dengan baik. XAU-nya juga mengalami penurunan lanjutan. Wait a minute, let me show you the recent update from XAU. Nah, ini dollar index ya, ini update tanggal 25, kemudian ini ICHF lagi, IU. Nah, ini dia teman-teman ya. Terakhir XAU mengalami rebound pada falling wedge-nya. Jadi sesuai dengan ekspektasi kita bahwa ada progress bisa terjadi koreksi terlebih dahulu setelah levelnya dites di area resistance. Kita
kita expecting adanya penurunan lanjutan. Jadi proses ini adalah sekedar untuk koreksi aja dari penurunan sebelumnya. Dan after that kita ngelihat ya pada pergerakan di hari apa ini? Tanggal 25 itu berarti di hari Kamis ya. Setelah data GDP, XAU mengkonfirmasi penurunannya disertai dengan data. Jadi GDP mengkonfirmasi XAU turun dan lanjut ke pergerakan besoknya. Kita ngelihat teman-teman bahwa plannya di hari berikutnya itu adalah cenderung mengalami koreksi setelah adanya penurunan akibat data GDP. Baru kemudian kita lihat dari data PCE ternyata mengkonfirmasi penurunan yang terjadi pada si XAU di time frame 4 jam tersebut. Jadi kalau kita lihat setelah data GDP di sini dirilis, kita mengkonfirmasi mengalami rebound dan dirilis data PCE, kita mendapatkan konfirmasi penurunan lagi. Jadi sebenarnya pada time frame hourly-nya kita melihat bahwa proses ini adalah break and retest terhadap pergerakan si XAU. Kalau misalnya saya clear ini semua seperti ini, biar teman-teman bisa lihat lebih detail, memang kita juga bisa mengantisipasi bahwa potensi penurunan pada XAU mungkin sifatnya bisa saja sementara ya di bigger pictures time frame 4 jam. Nah, tinggal pertanyaannya adalah seperti yang tadi kita bahas di time frame daily, di manakah dia akan mendapatkan reversalnya. Kalau misalkan di dekat-dekat level ini mendapat reversal, berarti di pergerakan hari Senin dan Selasa Bitcoin itu wajib, kok Bitcoin ya? Kebiasaan ya, update teman-teman seputar kripto dan Bitcoin. XAU ini wajib break dari si trendline tersebut, dan setelah testing terhadap level resistance yang ada di sini, mungkin kita mengalami rejection, tapi dia wajib bertahan di atasnya. Dan itu artinya sekaligus mengkonfirmasi bahwa ada potensi wave 1 di sini ya udah finishing di wave 2 di sini. Ya mungkin belum lah ya, karena biasanya wave 2 juga terdiri atas 2 wave correction. Jadi anggapannya kenaikan di sini mungkin sifatnya sementara. Dan memasuki awal bulan Juni atau pertengahan bulan Juni, setelah nanti rilis data suku bunga, itu yang akan menyebabkan XAU mengalami koreksi lagi. Probably testing terhadap level 1889 sebelum akhirnya dia meneruskan penguatannya. Oke? Nah, teman-teman sekalian, itu dia ya sebenarnya adalah bagaimana analisis saya seputaran XAU sejauh ini. Itu yang terlihat secara projection juga terlihat cukup clear sebetulnya, ada falling wedge yang terbentuk dan lain sebagainya. Terlepas dari itu, kalau misalnya kita menggunakan struktur harga secara sederhana aja, XAU masih dalam tekanan sellers, jadi sebetulnya lebih aman sih kalau buat saya ya. Saya mungkin lebih prefer mencari opportunity untuk melakukan sell short pada XAU. Jadi yang saya manfaatkan adalah bagaimana rebound di sini mungkin sifatnya adalah sementara, dan setelah ada konfirmasi rejection, maka secara time frame yang lebih kecil ini nantinya akan menawarkan peluang untuk entry melakukan sell short dengan catatan udah mendapatkan konfirmasi. Jadi kita ngelihat di sini bukan cuma based on area, tapi bagaimana penguatan yang terjadi di sini sifatnya sementara, mendapat konfirmasi pullback, dan inilah menjadi entry point-nya. Jadi kayak kita bisa dapetin semacam ya progress profit yang cukup oke dalam kurun waktu yang relatif singkat ya, 1/2 udah cukup lah untuk melakukan scalping pada XAU. Alright, so that's information yang bisa saya deliver terhadap teman-teman sekalian untuk XAU. Mudah-mudahan informasinya bisa diserap dengan baik, mudah-mudahan teman-teman bisa punya tambahan referensi analisis, dan juga mudah-mudahan teman-teman semua bisa bijak dalam menggunakan analisis ini, bahwa apa yang saya sampaikan itu saya bisa aja salah. Ini semua bentuknya adalah analisa. Bagaimana saya mengambil action di dalam melakukan transaksi itu nggak bisa berpatokan dari analisa ini aja, tapi ada analisa lanjutan yang terjadi pada saat market open. Oke, so I hope you guys excited untuk XAU next week. Jadi jangan lupa untuk leave likes buttonnya yang rame ya. Kalau makin rame saya akan realisasikan lagi. Oke, thank you so much guys, and I'll see you guys again in the altcoins update and Bitcoin update for today. Cheers guys, goodbye.